Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perancangan tampilan 1. Untuk materi yang pertama, Kim ganti Kim. Di sini beranggotakan Abdul Hakim Hatta Laksana dan saya Rahadian Zahrandani. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Perancangan tampilan 1. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Seseorang perancang tampilan selain harus mempunyai jiwa seni memadai, ia pun juga harus mengerti selera penggunaan secara umum. Harus bisa meyakinkan pemogramnya bahwa apa yang dibayangkan dapat diwujudkan atau diimplementasikan dengan peranti bantuan tool yang tersedia. Jenis dokumentasi rancangan. Membuat sketsa pada kertas, menggunakan piranti prototype atau GUI, menuliskan tekstual yang menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela yang lain, menggunakan piranti bantu yang disebut CAS Computer Aided Software Engineering. Untuk selanjutnya, kategori program aplikasi dan pendekatan yang dilakukan ada 2. Yang pertama, Special Purpose Software, yang kedua, General Purpose Software. Untuk yang pertama, Special Purpose Software, program aplikasi untuk keperluan khusus, kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan, baik dalam hal keahlian penggunaan maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Contohnya, program aplikasi untuk inventory gudang dan pengelolaan data akademis mahasiswa. Selanjutnya, untuk pendekatan yang dilakukan, yang pertama User-Centered Design Approach, perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna dalam perancangan interface. Yang kedua, Design Approach, penggunaan sendirilah yang merancang wajah antarmuka yang diinginkan. Untuk yang kedua, selanjutnya Kim. Untuk yang kedua, General Purpose Software. Program aplikasi ini digunakan oleh berbagai pengguna dengan berbagai tingkat kepandaian dan karakteristik yang sangat beragam. Kunci utamanya adalah dengan melakukan custom, sehingga pengguna dapat menggunakan program aplikasi dengan wajah antarmukanya yang sesuai selera masing-masing. Prinsip dan petunjuk perancangan. Prinsip perancangan pengguna secara alamiah terbagi menjadi model pengguna, bahasa perintah, umpan balik, dan tampilan informasi. Selanjutnya, petunjuk perancangan. 1. Pedoman data display, tujuan tingkat dan display, dan tinggi data display. Konsistensi tampilan data, asimilasi informasi yang efisien oleh pemakai, beban ingatan pemakai yang minimal, kompatibilitas tampilan data dengan pemasukan data, fleksibilitas kendali pemakai. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Hakim Laksana. Silakan. Petunjuk perancangan, pedoman untuk mengarahkan perhatian pengguna, intensitas, dan juga penandaan, ukuran, pilihan font, blinking, warna, dan audio.
Setelah itu yang petunjuk perancangan 3, pedoman data entry, tujuan tingkat tinggi data entry, konsistensi transaksi pemasukan data, aksi pemasukan yang minimal oleh pemakai, beban ingatan pemakai yang minimal, kompatibilitas pemasukan data dengan tampilan data, fleksibilitas kendali pemakai. Terus urutan perancangan. 1. Pemilihan ragam dialog. Pemilihan ragam dialog dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna tipe dialog yang diperlukan dan kendala teknologi yang ada. 2. Perancangan struktur dialog. Tahap ini pengguna dilibatkan sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik yang berupa diskusi informal maupun prototipe dari dialog yang nantinya akan dia gunakan. Yang ketiga, perancangan format pesan. Pada tahap ini, tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapat perhatian lebih. 4. Perancangan penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan yang dapat dilakukan ialah validasi pemasukan, proteksi pengguna, pemulihan dari kesalahan, penampilan yang salah, yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. 5. Kunjungan perancangan struktur data, struktur internal yang digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen-komponen antarmuka yang diperlukan. Nanti misalnya itu perancangan tampilan berbasis teks. 1. Urutan penyajian. Dalam model pengguna telah dijelaskan urutan operasi dari sebuah program aplikasi sehingga urutan penyajian pun disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. 2. Pelonggaran penggunaan tabulasi dan sejumlah spasi, meskipun kadang-kadang menghabiskan tempat kosong pada layar akan memudahkan pengguna mencari suatu teks yang diinginkan. 3. Pengelompokan. Data yang saling berkaitan sebaiknya dikelompokkan untuk mempermudah penstrukturan layar tampilan secara keseluruhan. 4. Relevansi. Tampilkan hanya pesan-pesan yang relevan dengan topik yang sedang ditampilkan pada layar. 5. Konsisten. Dalam hal ini, desainer harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. 6. Kesederhanaan. Istilah ini menunjukkan pada cara paling mudah untuk menyajikan arus informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Nah, ini penerapan perancangan tampilan berbasis teks. Gambar A sebelum menerapkan suatu perancangan tampilan berbasis teks yang baik dan benar. Dan gambar B yaitu perancangan tampilan berbasis teks setelah menerapkannya seperti urutan penyajian, kelonggaran, kesederhanaan, konsistensi, pengelompokan, dan relevansi. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah. Bagaimana? Sudah selesai kelompoknya presentasi? Oke, silakan dimatikan recordingnya.